Shalom saudaraku, apa kabar Anda semua? Kita bertemu kembali pada kesempatan ini dan saya selalu berharap Anda semua tetap dalam damai sejahtera dan tetap bersemangat untuk terus hidup mengandalkan Tuhan. Mari kita berdoa dulu untuk mengawali renungan hari ini. Allah Bapa Surgawi, Engkau Allah yang pemurah dan penuh kasih sayang. Engkau Allah Bapa yang kami puji dan kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kami senantiasa berterima kasih serta mengucap syukur dalam sukacita yang melimpah. Karena kami sungguh merasakan segala kemurahan dan penyertaan-Mu yang sudah kami rasakan dalam hidup ini dari hari lepas hari. Terima kasih untuk segala anugerah kasih-Mu dan perlindungan yang sudah Engkau berikan kepada kami, sehingga pada kesempatan ini kami bisa bersekutu dengan Engkau. Terima kasih untuk berkat yang tercurah untuk kami nikmati pada hari ini. Bapa, pada saat ini kami rindu untuk mendengarkan sabda kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan, berbicaralah dan kami siap mendengarkannya. Jamah hati kami agar kami boleh mengetahui lebih dalam lagi akan kebenaran firman-Mu. Roh Kudus akan menolong dan memampukan kami untuk kami bisa mengerti rahasia akan sabda-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami naikkan doa ini ke hadirat-Mu. Amin. Saudaraku yang terkasih, beberapa tahun yang lalu, banyak orang-orang di sekitar kita dilanda oleh tren soal batu aki. Kita tahu ada berbagai macam jenis dan ragam warna dari batu akik ini. Batu akik bisa tampak mengkilat dan memunculkan warna serta corak yang indah setelah melewati proses pemotongan dan penghalusan oleh ahlinya. Dari yang semula berupa bongkahan batu yang tidak berharga, tetapi setelah melalui proses pemotongan dan penghalusan, maka jadilah benda istimewa, penuh warna indah, dengan corak yang berbeda-beda, dan menjadi barang yang berharga. Kalau batu akik untuk memunculkan keindahannya dibutuhkan proses yang rumit, maka hidup saudara dan hidup saya juga melalui proses yang rumit dan lama untuk memunculkan hidup yang penuh warna, hidup yang berharga bagi sesama juga di hadapan Tuhan. Mari kita baca firman Tuhan pada Yakobus pasal 1 ayat 2 sampai 4. Ayat 2, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Saudaraku, ayat 3 mengatakan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Kehidupan kita kadangkala atau bahkan seringkali mengalami ujian. Baik ujian itu dialami secara pribadi, bisa juga ujian itu dirasakan oleh seluruh anggota keluarga, maupun ujian terjadi di tengah-tengah pekerjaan kita yang baik-baik saja tiba-tiba ada masalah dan itu merupakan ujian bagi saudara. Kepada orang Kristiani sebagai anak-anak Tuhan, Yakobus berkata bahwa siapapun dapat mengalami ujian iman ini.
dalam ujian ini ada yang gugur di tengah jalan, tetapi ada pula yang berhasil melaluinya dan menghasilkan ketekunan di dalam hidupnya. Tahukah saudara, tanpa kita sadari, ujian akan mengasah kita sehingga kita dapat menampakkan warna yang sebenarnya dalam diri kita. Ya, itu adalah warna sejati yang ada dalam hidup saudara. Sungguh luar biasa hasilnya kalau kita lulus dalam menjalani ujian iman bagi kita. Dan dampak kebaikan dari ujian ini adalah bukan hanya kebaikan untuk diri sendiri kita sendiri, tetapi berdampak baik juga bagi orang lain yang ada di sekeliling saudara dan di sekeliling saya. Saudaraku, yang namanya menjalani ujian itu memang sungguh tidak mengenakan, menimbulkan ketegangan, dan bahkan menimbulkan penderitaan. Tetapi semua orang mulai dari anak-anak sampai orang dewasa, bahkan sampai kesudahan hidup kita ini, ujian akan selalu ada. Ada berbagai sisi dari ujian di dalam Alkitab, seperti penderitaan akibat kemiskinan, menderita akibat sakit penyakit, serta kelemahan jasmani, menderita akibat penganiayaan, tekanan emosi, dan lain-lain sebagainya. Semua itu adalah hal-hal yang tidak kita inginkan sama sekali, tetapi terjadi dalam hidup saudara dan hidup saya. Saudaraku, Rasul Yakobus menyampaikan satu hal yang memusingkan dan membingungkan di ayat 2. Yakobus pasal 1 ayat 2. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Saudaraku, Rasul Yakobus menyuruh kita bersukacita, berbahagia saat kita di dalam berbagai macam ujian itu. Mentalitas macam apa ini? Dalam kesulitan, dalam kesukaran, kita diminta berbahagia dan bersukacita. Apakah itu berarti bahwa Yakobus ingin agar kita mencari-cari penderitaan supaya berbahagia? Mengapa kita harus bersukacita di dalam berbagai-bagai ujian? Bagaimana kita dapat bersukacita saat menghadapi tekanan, saat menghadapi persoalan, saat menghadapi berbagai macam perkara yang tidak kita inginkan, apalagi direncanakan, dan semua itu tidak kita senangi? Mungkin kita perlu membaca sedikit lebih jauh lagi untuk mencari petunjuk tentang hakikat dari ujian-ujian yang disebutkan di sini. Bagaimanapun juga, kita tahu persis bahwa ujian yang dibicarakan oleh Yakobus ini jelas-jelas bukan hal yang menyenangkan, bukan hal-hal yang menggembirakan. Bahkan kita tidak menemukan adanya alasan untuk bersukacita saat menghadapi masalah, saat menghadapi problem, saat menghadapi tekanan, saat menghadapi ujian tersebut. Tetapi ini adalah perintah yang harus kita lakukan. Bersukacita saat menjalani ujian tersebut. Saudaraku, sebelum kita masuk dalam pengertian mengapa kita harus bersukacita di dalam menjalani berbagai-bagai ujian dalam hidup ini, pertama-tama kita harus mengerti ujian macam apa
yang sedang dibicarakan oleh Rasul Yakobus pada ayat ini? Jika Anda membaca pada Yakobus pasal 1 ayat yang ketiga, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Ya, ini adalah ujian yang spesial, saudara. Dalam ayat ini, kita menjadi tahu, kita menjadi mengerti mengapa Rasul Yakobus sedang berbicara tentang ujian iman. Saudara, tahukah Anda bahwa iman Anda kepada Allah harus melalui pengujian? Supaya keindahan imanmu, kekuatan dan besarnya imanmu itu memang sudah melalui proses yang teruji. Banyak orang yang berpikir bahwa percaya kepada Yesus itu adalah hal yang sangat mudah. Banyak orang berpikir bahwa dengan menyatakan diri mereka percaya kepada Yesus, maka mereka sudah menjadi Kristen. Selanjutnya, segenap kehidupan mereka akan aman dan terjamin. Segala sesuatu akan berjalan lancar, dan mereka bisa menikmati kehidupan yang stabil di dunia ini. Tinggal menunggu saat pergi ke surga saja. Tidak begitu, saudaraku. Percaya dan beriman pada Tuhan Yesus Kristus dan memiliki keselamatan itu memang Tuhan berikan secara mudah dan gratis. Tetapi untuk menjalani hidup yang bertumbuh dan menjadi dewasa dalam iman, dibutuhkan proses yang tidak mudah. Karena menjalani hidup dalam kebenaran Tuhan, akan ada banyak godaan. Akan ada banyak tantangan. Karena kita ini bukan berasal dari dunia. Saat kita menjadi anak Tuhan, kita ini menjadi sangat berbeda dengan dunia. Dan kita masih hidup di dalam dunia. Itulah nanti akan muncul banyak godaan dan akan muncul banyak tantangan. Dan itu akan menjadi ujian kehidupan yang sesungguhnya. Tinggal kita menjalaninya sebagai pemenang atau menjadi orang yang jatuh dalam pencobaan dunia ini. Saudaraku, suatu hari saat mereka menghadapi kesulitan dan ujian, mereka akan sangat terkejut. Mereka akan mulai mengeluh dan beberapa orang bahkan akan meninggalkan iman mereka. Dan kalau saudara perhatikan pada sekelilingmu, kehidupan teman-teman saudara, teman-teman seiman, saudara-saudara seiman saudara, ada banyak orang yang gagal menjalani ujian ini. Dan mereka mulai berkompromi dengan dunia ini. Imannya menjadi goyah saat dihadapkan pada persoalan, pada godaan, pada kesulitan yang terjadi dalam hidup mereka saat di dunia ini. Mereka tidak tahu bahwa orang-orang Kristen itu, bahwa kita ini harus menghadapi banyak ujian supaya kita memiliki iman yang murni, iman yang kuat, iman yang indah di mata Tuhan. Itulah proses menjalaninya. Ini yang banyak orang-orang Kristen sebagai anak-anak Tuhan tidak disadari. Anda bisa katakan bahwa ujian adalah bagian dari kehidupan Kristen. Ujian juga merupakan satu aspek yang sangat penting dari kehidupan Kristen. Karena itu merupakan kualitas kehidupan Kristen yang nyata. Hidup yang teruji. Saudaraku, disinilah Yakobus ingin mengingatkan kita bahwa iman kita kepada Allah pasti akan diuji. Saat kita menghadapi ujian, bagaimanapun juga kita tidak boleh lupa
bahwa berkat Allah tersembunyi di dalam ujian itu. Di dalam ujian itu ada penyertaan Allah. Tetapi di dalam ujian itu juga tersembunyi berkat Allah yang belum saudara lihat saat menjalani ujian itu. Inilah tepatnya hal yang disampaikan dalam ayat 12. Mari kita baca Yakobus pasal 1 ayat 12. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Saudaraku, ada upah yang besar menantimu saat engkau tidak bersungut-sungut dalam ujian itu. Saat engkau tidak marah-marah pada Tuhan ketika dalam tekanan dan kesulitan. Engkau terus bertahan dalam hidup kebenaran. Sehingga saat engkau lulus menjalani ujian ini, dan untuk upah yang besar itulah, maka saudara bersukacita dalam menjalani kesulitan dan ujian itu. Maka kita harus bersukacita karena ada upah yang besar yang ada di dalam ujian itu, yang tersembunyi, yang belum kita lihat. Berbahagia dalam menjalani ujian iman ini karena ada upah yang besar menanti saudara. Percayalah, ini Tuhan yang sudah berjanji. Janjinya ya dan amin. Saudara pasti akan menerimanya kalau engkau lulus di dalam menjalani ujian itu. Ini adalah janji Tuhan dan Dia pasti akan menepati janjinya untuk saudara nikmati. Saudaraku, jalani ujian imanmu dengan bersukacita dan jadilah pemenang. Untuk menjadi pemenang dalam ujian iman ini, milikilah sikap hati yang benar dan aktif di saat menghadapi ujian-ujian itu. Jangan takut, saudara. Kita juga perlu mengarahkan mata kita tertuju fokus kepada Allah saja. Karena hanya Dia, Tuhan, yang bisa menganugerahkan kita kekuatan dan hikmat untuk mengatasi ujian tersebut dan saudara menjadi pemenang. Saya berharap saudara menjadi mengerti bahwa melalui ujian, kesulitan, dan tantangan hidup, kita sedang diasah sehingga kita dapat memunculkan warna dalam kehidupan iman kita. Menampakkan warna-warna yang sejati, motif-motif yang indah bagikan Ake, tapi itu adalah kehidupan kita. Hidup sebagai anak-anak Tuhan yang dunia lihat hidup yang indah. Warna yang indah terpancar dalam hidup saudara yang membuat orang tertarik kepada Tuhan yang kita sembah. Keindahan warna seperti apa yang ingin kita tampakkan dari setiap ujian iman yang sudah atau sedang kita hadapi, yang akan membuat orang lain melihat bagaimana Kristus berkarya dalam hidupmu. Saat engkau menjalani ujian dan kesulitan hidupmu, engkau tetap hidup benar dan engkau bisa keluar dengan penuh sukacita dan menjadi pemenang. Disitulah orang-orang dunia akan melihat bagaimana Kristus berkarya dalam hidupmu. Saudaraku, jalani ujian imanmu dengan bersukacita dan jadilah pemenang, karena ada upah yang besar menantimu. Haleluya, amin. Mari kita tutup renungan ini dengan berdoa. Allah Bapa yang kami puji dan kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih atas firman-Mu yang sudah kami dengar pada kesempatan ini. Bapa, biarlah mata kami tetap tertuju kepadamu,
supaya janji-janji-Mu yang memberi kekuatan dan harapan tetap kami pegang dengan iman yang teguh. Roh Kudus akan menolong dan memampukan kami untuk tetap bisa bersukacita ketika kami menjalani ujian iman kami. Kami bersukacita karena Engkau menyertai kami saat kami menghadapi persoalan hidup. Dan biarlah kami menjadi pemenang dan dapat menikmati upah yang besar yang berasal dari Engkau. Kami mohon Roh Kudus berkenan menolong dan menghibur kami, agar semangat kami bangkit kembali untuk bekerja dengan giat, menjalani hidup dengan penuh sukacita dan percaya akan pemulihan Engkau atas hidup kami. Tuhan, pulihkan dan pakailah hidup kami untuk mempermuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang sudah meneguhkan iman percaya kami pada kehendak-Mu. Kami mau seturut akan kehendak-Mu. Saudara, bukalah hatimu dan tengadahkan tanganmu. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudaraku semua, saya percaya firman Tuhan hari ini sudah menjadi berkat yang akan menuntun hidup saudara dan saya. Roh Kudus akan senantiasa menolongmu dan menuntun hidupmu dalam jalan kebenaran Tuhan. Haleluya, amin. Jangan lupa bagikan renungan ini pada saudara, teman, dan sahabat Anda, agar mereka diberkati juga melalui renungan ini. Sampai bertemu kembali, Shalom, Tuhan